Kalau ngomongin kekuatan militer, jumlah personil itu ibarat jumlah pemain di lapangan. Makin banyak dan terlatih, makin besar juga peluang menangnya. Mau bertahan kuat atau menyerang dengan percaya diri, semuanya balik lagi ke satu hal, manpower. Nah, di Asia Tenggara sendiri, persaingan soal jumlah personil militer ini ternyata seru banget. Ada negara yang mengandalkan pasukan aktif super padat, ada juga yang stok pasukan cadangannya bikin kaget, kayak nyimpen cadangan nyawa kalau keadaan darurat. Hari ini, kita bakal bahas 5 negara di Asia Tenggara dengan personil militer terbanyak sejauh ini, mulai dari personil aktif, cadangan, sampai paramiliter. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Di posisi kelima, ada Malaysia. Kita mulai dari Malaysia. Negara jiran ini ternyata punya kekuatan personil militer yang cukup solid. Angkatan Tentara Malaysia yang mencakup darat, laut, dan udara memiliki sekitar 113.000 personil aktif yang siap bertugas penuh waktu. Ibaratnya, ini pasukan yang selalu online 24 jam. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada di Angkatan Darat dengan sekitar 80.000 personil, disusul Angkatan Laut sekitar 18.000 personil, dan Angkatan Udara kurang lebih 17.000 personil. Belum selesai, Malaysia juga punya sekitar 51.600 personil cadangan. Mereka memang nggak ngantor tiap hari, tapi kalau negara memanggil, langsung siap pasang seragam. Yang bikin melongo justru sektor paramiliter. Jumlahnya mencapai 267.200 personil, bahkan lebih banyak dari pasukan militernya sendiri. Unit-unit seperti Rela, Pasukan Gerakan AM, hingga VET-69 punya peran penting dalam keamanan internal, patroli perbatasan, dan operasi pendukung militer. Kalau di total, Malaysia punya sekitar 431.800 personil militer. Lumayan padat kan? Di posisi keempat, ada Thailand. Selanjutnya kita geser ke Thailand. Angkatan bersenjata Kerajaan Thailand punya sekitar 360.800 personil aktif yang tersebar di 3 matra utama. Dan seperti dugaan, Angkatan Darat jadi tulang punggung dengan sekitar 245.000 personil. Sementara itu, Angkatan Laut diisi sekitar 70.000 personil dan Angkatan Udara kurang lebih 46.000 personil. Thailand juga punya sekitar 200.000 personil cadangan. Banyak dari mereka adalah mantan wajib militer, karena Thailand masih menerapkan sistem undian wajib militer tiap tahun. Jadi bukan undian berhadiah, tapi undian masuk barak. Di sektor paramiliter, Thailand mencatat sekitar 138.700 personil, termasuk Volunteer Defense Corps dan unit polisi tambahan. Mereka aktif di pengamanan perbatasan, penanggulangan pemberontakan, hingga menjaga wilayah rawan penyelundupan. Kalau semuanya digabung, total personil militer Thailand mencapai sekitar 699.550 orang. Di posisi ketiga, ada negara dengan wilayah paling luas di Asia Tenggara, tentu saja Indonesia. Jumlah personil aktif TNI saat ini sekitar 404.500 orang, tersebar di darat, laut, dan udara. Porsi terbesar ada di TNI Angkatan Darat dengan sekitar 300.000 personil, lalu TNI Angkatan Laut sekitar 74.000 personil, dan TNI Angkatan Udara sekitar 30.000 personil. Indonesia juga memiliki sekitar 400.000 personil cadangan, termasuk dari program komponen cadangan atau Komcat yang masih terus dikembangkan. Mereka ini ibarat mode standby, nggak aktif harian tapi siap dipanggil kapan saja. Di sektor paramiliter, Indonesia punya sekitar 290.200 personil, termasuk Bibrom-Polri dan berbagai organisasi pendukung keamanan lainnya. Mereka sering berada di garda terdepan dalam menghadapi ancaman internal. Jika ditotal, jumlah keseluruhan personil militer Indonesia berada di kisaran 1 jutaan orang. Cukup padat untuk negara kepulauan sebesar ini. Di posisi kedua, ada Filipina. Di urutan kedua ada Filipina, negara kepulauan yang punya cantangan keamanan cukup kompleks. Jumlah personil aktif Angkatan Bersenjata Filipina sebenarnya relatif kecil, sekitar 150.000 orang. Mayoritas berada di Angkatan Darat dengan sekitar 110.000 personil, disusul Angkatan Laut sekitar 70.000 personil, dan sisanya di Angkatan Udara. Tapi jangan salah, kekuatan utama Filipina justru ada di personil cadangannya yang mencapai 400.000 orang.
Mereka berasal dari mantan militer, peserta ROTC, hingga warga sipil yang pernah ikut pelatihan resmi. Kalau dibutuhkan, Filipina bisa melakukan mobilisasi besar-besaran dengan cepat. Untuk para militer, Filipina memiliki sekitar 62.300 personil seperti CAFG dan kelompok keamanan lokal lainnya yang banyak beroperasi di wilayah rawan konflik. Total keseluruhan personil militer Filipina mencapai sekitar 612.300 orang. Dan di posisi puncak, Vietnam. Inilah negara dengan jumlah personil militer terbanyak di Asia Tenggara, bahkan termasuk salah satunya terbesar di dunia. Vietnam memiliki sekitar 450.000 hingga 600.000 personil aktif di Tentara Rakyat Vietnam. Mayoritas berada di Angkatan Darat dengan sekitar 380.000 personil, disusul Angkatan Laut sekitar 40.000 personil, dan Angkatan Udara sekitar 30.000 personil. Namun yang benar-benar bikin Vietnam auto juara adalah jumlah personil cadangannya, sekitar 5 juta orang. Ya, kamu nggak salah dengar, 5 juta. Ini hasil dari sistem wajib militer dan pelatihan dasar yang diterapkan luas. Di sektor paramiliter, Vietnam justru relatif kecil, dengan sekitar 40.000 personil, seperti milisi rakyat dan pasukan bela diri lokal. Jika dijumlahkan, total keseluruhan personil militer Vietnam mencapai sekitar 5,49 juta orang, angka yang bikin negara lain cuma bisa angguk-angguk saja. Jadi, itulah 5 negara dengan personil militer terbanyak di Asia Tenggara 2026. Kalau kamu tertarik perbandingan kekuatan militer lainnya, jangan lupa tonton video berikutnya. Punya pendapat, tambahan info, atau ide konten baru? Langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.